Tiap hari udah apply sana sini, apply di berbagai job locker kayak LinkedIn, Jobsite, Fiverr dan sebagainya. Tapi apa? Nggak ada hasilnya. Dan kita cuma di-ghosting sama HR ataupun email yang masuk cuma bertuliskan, sorry kami nggak bisa melanjutkan proses kalian. Kalau cara yang biasa udah nggak berhasil, kita harus pakai cara yang anti mainstream, yaitu kita pakai strategi jemput bola. Biar HR yang nyariin kalian dengan postingan LinkedIn yang menarik mereka. Nah, di video kali ini kita akan spill tips dan triknya gimana cara bikin portofolio yang dadakan, presentasi yang oke, dan nanti kita bisa post ini di LinkedIn sehingga nanti biar HR dan tim datang dari perusahaan impian kamu yang nyariin kamu. Simak terus ya videonya sampai habis. Tapi sebelum aku spill tips dan triknya, ada satu hal yang harus kalian lakuin terlebih dahulu, yaitu subscribe dan aktifin YouTube dari Haltech Academy ya, biar kalian gak ketinggalan informasi apapun seputar AI dan karir di bidang data analytics. Kenalin, nama aku Vanessa dari dari Haltech Academy. Di dunia data yang udah makin kompetitif ini, kita nggak bisa kayak kalau cuma nunggu pasif, nunggu panggilan interview. Kita harus pakai cara yang out of the box dulu. Dan di video kali ini kita akan bahas ya, gimana caranya tadi bikin portofolio dadakan biar nanti diganti sama HR. Beberapa poin yang akan kita bahas, pertama adalah gimana cara cari dataset dalamnya. Kemudian yang kedua adalah gimana kita olah data dengan baik dan sampai bikin presentasi. Kemudian yang ketiga adalah kita akan bikin postingan LinkedIn yang clickbait untuk para HR di sana. Dan yang keempat adalah gimana cara kita bikin approach langsung connect HR yang ada di LinkedIn. Jadi tunggu apa lagi, kita langsung mulai aja videonya. Tips yang pertama adalah cari posisi loker yang kalian inginkan beserta datasetnya. Kita namai strategi ini sebagai targeting. Jadi cari dulu posisi dan perusahaan idaman kalian di berbagai job portal ataupun di halaman karir mereka. Misal kita ketemu nih data scientist di Gojek. Kita bisa scroll untuk lihat kualifikasinya mereka dan melihat apakah kita udah relevan nih, udah sesuai skill yang kita miliki. Kemudian supaya bisa lebih menarik, kita langsung aja cari dataset teman-teman. Ada banyak source, salah satunya ada di Kaggle. Kalian bisa ketik di sana right high link dataset dan pilih menu yang datasetnya. Kemudian kalian bisa cari ya dataset mana yang sekiranya oke buat kita olah. Jadi contohnya di sini kita ketemu dataset dari right high link dataset. Kita punya beberapa 4 file CSV yang akan kita analisa. Ingat ya, kalau tugas kamu itu bukan cuma bersihin data, tapi kamu harus jadi data analis yang ngerti bisnis problem. Kita anggap seolah dataset ini punyanya Gojek, dan kita akan analisa, kita dapetin insight-insight yang menarik yang bantu mereka naikin profit ataupun nurunin cost. Kemudian nanti kita akan masukin visualisasi yang pentingnya ke dalam PPT. Tips yang kedua adalah olah datanya dengan benar. Jadi pertama kita bongkar dulu dataset yang kita punya ini. Kita punya ada 4 dataset CSV. Ada dataset user, dataset driver, dataset riwayat transaksi atau fact riders, serta dataset voucher atau promo. Nah kebanyakan kalau pemula itu ngolah datanya ya langsung aja dibikin grafik. Misal grafik statistika deskriptif seperti total transaksi per bulannya atau nama driver dengan rating tertinggi. Ini tuh basic banget dan gak ada implikasinya buat bisnis gitu. So what? Maka kalian jangan lakuin analisa seperti ini ya, karena HR gak bakalan tertarik sama analisa kalian. Strateginya apa? Gimana cara kita supaya bisa mikirnya dengan baik, bikin datanya dengan baik? Maka kita harus menghubungkan antara keempat dataset itu. Kita join-joinkan ya tabelnya, mulai dari fact riders tadi dengan user, dengan voucher atau promo. Kita bisa bikin analisa yang lebih mendalam seperti apakah orang-orang yang pakai voucher itu malah makin sering beli di kita atau malah ya udah churn aja gitu, malah nggak bertahan di sini. Atau kita juga bisa melihat pengaruh rating dari drivernya terhadap retensi pelanggan. Nah, jadi kayak kita lihat keterkaitan antar data. Dan kalau kamu bikin analisa yang bisa ngaitin dengan metrik-metrik bisnis mereka, misal profit, loss, cost, atau bahkan churn, HR akan ngerasa kamu itu anaknya pintar karena ngerti gimana bisnis berjalan. Nah, rekomendasi kamu pun bisa set forward dan membantu mereka. Maka dari itu akan menarik para recruiter untuk meng-approach kamu. Tips yang ketiga adalah bikin PPT portfolio yang straightforward.
Jadi, ketika teman-teman sudah menemukan beberapa insight-insight yang bagus dari hasil kalian ngulik data, NDA-nya di Python, maka sekarang waktunya untuk mengisi insight kamu di PPT report. Biasanya orang-orang tuh banyak yang salah kaprah ya, kayak bikin PPT-nya tuh yang kompleks, penuh tulisan, codingan Python biar kelihatan keren, ataupun pakai grafik-grafik Excel yang 3 dimensi dan sebagainya. Nah, bukan itu esensi dari PPT Insight. Kalian tuh harus bikin PPT yang standarnya memang untuk direksi, untuk reporting ke direksi. Aturannya gini ya, catat. Yang pertama adalah jumlah total slide-nya itu harus maksimal kurang dari 10-12 slide. Tujuannya apa? Perlu bikin PPT maksimal di 10-12 slide itu karena waktu meeting itu perlu dibatasi ya teman-teman ya. Kadang-kadang waktunya cuma singkat, jadi kita harus sampaikan apa aja yang penting biar direksi bisa segera ngambil keputusan. Kemudian yang kedua adalah slide yang paling pertama itu adalah slide judul kan. Kemudian slide selanjutnya itu adalah bikin executive summary. Kalian isi tuh poin-poin, kalimat-kalimat yang mengerti masalah bisnis, insight-insightnya dari data, serta rekomendasi kalian gitu. Jadi satu kalimat per masalah, per insight, dan per rekomendasi di slide yang kedua. Kemudian di setiap slide-nya kalian bisa memberikan penjelasan di bawah judul ya, biar ketika orang lihat slide kalian itu bisa langsung tahu apa pesan yang ingin disampaikan, insight-nya apa gitu. Dan yang terakhir adalah dalam satu slide itu juga jangan terlalu penuh atau terlalu banyak tulisan. Gunakan poin-poin karena satu slide itu hanya satu pesan yang disampaikan. Maksimalkan juga ya ruang-ruang di sana. Misal kalian mau isi dengan grafik, cukup di maksimal 2 grafik aja. Tips yang keempat adalah eksekusi postingan kamu di LinkedIn dan bikin caption yang oke. Jadi waktunya sekarang untuk publish PPT insight kamu di LinkedIn nih. Bikin caption yang clickbait, yang menggugah gitu ya. Orang recruiter lihat postingan kamu. Tuliskan juga di sana gimana cara kamu ngelihat masalah, kasih insight-insightnya, bahkan kasih solusi rekomendasi bisnis di sana. Dan inilah yang namanya strategi jemput bola, dimana kamu bisa sekaligus nge-tag nama company-nya ataupun HR ataupun recruiter ataupun kenalan kamu di bidang data untuk ikutan gitu ya, ngasih feedback terhadap kerjaan project kamu. Caranya gimana? Tulis aja captionnya secara humble di LinkedIn itu. Saya sudah mencoba analisa data dummy ride hailing dataset untuk apply di bidang data scientist project. Apakah ada saran ataupun feedback dari Bapak Ibu terkait insight-insight ini atau ada yang kurang? Nah, kalian bisa langsung tag aja di sana. Ingat ya bahwa postingan dan PPT ini tuh hanya umpan aja buat recruiter lihat portofolio kamu. Kamu masih perlu menyertakan seperti link GitHub ataupun link tambahan di dalam postingannya. Kalian bisa tambahin add media ataupun taruh link kalian di kolom komentar pada postingan tersebut. Tips yang kelima, biar makin jos nih postingan LinkedIn kalian, maka sekarang waktunya kalian connect ke SR di LinkedIn. Jadi barengan kamu setelah postingan itu, kalian bisa nih kirim connection request ke mereka, ke SR yang ada. Dengan cara ketika kalian connect, sekalian send juga notes-nya. Isinya simple aja, maksimal di 200 karakter. Misalkan, halo Pak atau Bu, saya baru saja membuat analisa terkait ride hailing dataset yang sesuai dengan industri perusahaan Bapak Ibu. Jika ada waktu, saya menerima masukan ataupun feedback terkait analisa saya. Nah, itu adalah clickbait paling oke ketika teman-teman mengundang para recruiter ataupun para tech data ikutan melihat skill analisa kamu. Nah, ini cara yang paling elegan lah, istilahnya nunjukin kalau aku tuh bisa dan saya punya skill untuk direkrut jadi tim data di perusahaan ini. Gimana teman-teman, dari video kali ini akhirnya kebayang ya bahwa ada banyak jalan lain untuk kita menarik loker-loker supaya kita yang dinotis duluan nih sama recruiter. Nah, buat kalian yang kepingin tahu lebih dalam lagi gimana sih tips-tipsnya untuk bikin portofolio yang oke, bahkan dimentorin langsung sama mentor. Di sini dapat feedback langsung ya secara personal, maka teman-teman boleh banget nih join di HaloCamp karena di sini kalian akan belajar langsung, kalian akan hands-on langsung sama praktik
nya, kemudian juga kalian bisa dikasihin tips-tips di karir mulai dari interview, bikin CV gimana, feedback-feedback tiap-tiap tugasnya, sampai bikin portofolio juga. Jadi buruan ya teman-teman, boleh banget daftar dan join. Cek aja di website kami ataupun cek juga website di kolom description. Buruan segera, kuotanya terbatas ya teman-teman. Mari kita rekap apa yang udah kita pelajari di video kali ini. Pertama adalah kita harus ngelakuin targeting terlebih dahulu ya terhadap posisi yang kalian inginkan dan juga cari datasetnya yang relevan. Kemudian kedua adalah harus bisa juga olah data dengan baik, bikin presentasi yang sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang tadi. Yang ketiga adalah kita harus bikin postingan di LinkedIn dan juga kasih caption yang oke, serta juga boleh nih tag orang-orang dalam di sana. Dan yang keempat adalah kirim pesan koneksi ke HR, dan ini adalah cara elegan buat kamu dinotis sama recruiter. Dari strategi ini, buruan kalian boleh banget cobain langsung tipsnya. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan apapun, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Mungkin itu aja dari aku. Thank you banget udah lihat videonya. Saya Fania dan see you in the next video. Bye-bye!